Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tentang adanya kemungkinan potensi tsunami hingga 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur menggemparkan publik. Informasi tersebut booming setelah para peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB mengungkapkan prediksi tentang adanya tsunami berskala besar dengan menggunakan model tertentu. Sementara itu pada 25 September lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga menginformasikan hal serupa, yakni adanya potensi gempa megatrust dan tsunami raksasa yang terjadi secara berulang-ulang di jalur-jalur tunjaman lempeng. Menurut badan yang terpercaya, potensi gempa megatrust di Indonesia bukan hanya untuk Jawa Barat dan Jawa Timur saja. Sebelumnya sejumlah potensi sejenis juga telah diungkap di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat dan Barat Sumatera. Termasuk yang dibayangi dampak gempa megatrust itu adalah wilayah ibu kota Jakarta. Informasi tentang prediksi bencana dahsyat tersebut sebenarnya sudah beredar beberapa tahun lalu dan kembali booming belakangan. Dan hal ini baru sekedar prediksi. Kapan dan waktunya terjadi bencana tersebut masih belum bisa dipastikan. Mengenai bencana besar yang akan melanda umat manusia, Islam bahkan telah memastikan bahwa hal tersebut bukanlah keniscayaan, apalagi di akhir zaman seperti saat ini. Panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW bahkan telah memperingatkan bencana akan datang ketika maksiat merajalela, banyak kerusakan alam dan akhlak manusia, serta kezaliman lainnya. Jika melihat kondisi saat ini, maka tidak heran banyak bencana terjadi di tengah-tengah umat manusia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, amanat dianggap ghanimah rampasan, membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan karena agama untuk meraih tujuan dunia semata, suami tunduk pada istrinya, durhaka terhadap ibu, menanti kawan yang menyimpang dari kebenaran, membenci ayah, bersuara keras menjerit-jerit di masjid, orang fasik menjadi pemimpin suatu bangsa, pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya, orang dihormati karena takut pada kejahatannya. Para biduan dan musik hiburan berbau maksiat banyak digemari. Minuman keras narkoba semakin meluas. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama kaum muslimin, termasuk para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan para imam muktabar. Maka hendaklah mereka waspada karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain seperti untayan permata yang berjatuhan karena terputus talinya. Semua tanda kiamat terjadi. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti telah disebutkan dalam hadis tersebut, terjadinya banyak bencana juga merupakan tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Disadari atau tidak, gempa bumi yang kerap kali terjadi merupakan peringatan-peringatan Allah akan semakin dekatnya hari pembalasan tersebut. Hal tersebut telah diungkap melalui hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidak akan terjadi kiamat sampai sering terjadinya bencana gempa bumi di mana-mana. Hadis riwayat Bukhari. Bencana dan kematian seharusnya bukan masalah jika manusia mengimani dan menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Prediksi tentang adanya bencana ini seharusnya menjadi peringatan dini dan persiapan dengan menyiapkan amal ibadah dan keimanan terbaik kita untuk menghadapinya, serta agar kita senantiasa menjaga diri dari dosa kecil hingga dosa besar yang mengundang malapetaka dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi teknologi saat ini telah mampu memprediksi hal tersebut, sehingga seharusnya kita telah siap dengan segala kemungkinan terburuknya. Karena bagi seorang mukmin, kesenangan maupun musibah yang menimpanya ada kebaikan di dalamnya. Bahkan bencana dan musibah sekalipun bisa menjadi ladang pahala dan menghapus dosa jika orang itu bersabar. Dari Suhaib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Terlepas dari benar tidaknya prediksi dua lembaga tersebut, bukan menjadi tanggung jawab kita. Sebagai seorang muslim, kita hanya perlu menyiapkan kondisi dan amal terbaik kita agar kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik. Karena bukan hanya musibah, manusia bisa mati dalam cara apapun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut kalian? Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.